Halo sobat semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah mistis, yaitu kisah boneka Nini Towong. Nini Towong hanyalah sebuah boneka. Ia terbuat dari gayung yang dibedaki menggunakan kapur dan dirias menggunakan jelaga. Rambutnya dari tanaman dan bunga. Namun siapa sangka jika boneka ini bisa bergerak menyeramkan. Ya, Nini Towong sejatinya hanyalah sebuah boneka hiburan tradisional masyarakat Jawa, khususnya dari Pundong Bantul. Ia menjadi fenomenal karena permainannya di masa lalu. Ini ternyata bernilai mistis. Ayo mumpu bocah bajang, rambut teh abang-abang, mengadopsi anak bajang yang rambutnya merah. Inilah mantra sekaligus tembang yang dinyanyikan para pemainnya. Setelah itu nanti akan ada seorang ibu-ibu yang memakai kain batik berjalan keluar sambil menggendong boneka Nini Towong tersebut. Dan seorang lelaki yang juga mengenakan kain batik akan menyambutnya. Sesaat laki-laki itu akan memegang dada boneka yang terus bergerak dalam pegangan ibu-ibu tadi. Sementara di sekitarnya tembang yang berlaku sebagai mantra itu. Mengapa boneka yang bisa menari ini dinamakan Nini Towong? Menurut peneliti, dinamakan Nini Towong yaitu budaya Jawa dari Yayasan Cahaya Nusantara yang biasa disebut Yanta. Yogyakarta, muka boneka yang putih akibat gayung itu dibedaki dengan kapur sirih. Ia juga disebut Nini karena jenis kelaminnya perempuan. Permainan boneka Nini Towong hidup subur di daerah Gurdo, Panjangrejo, Pundong Bantul pada awal kelahirannya. Boneka Nini Towong mampu mengumpulkan anak-anak desa bermain bersama. Tapi boneka Nini Towong yang sudah kesurupan lelembut itu konon bisa juga menunjukkan obat bagi yang sakit. Dan bila dituruti, yang sedang sakit bisa segera sembuh. Dan apabila boneka ini bergerak makin tak terkendali, maka tembang atau mantra yang ditembangkan akan diubah. Bagekna bok roro lagi teka, bagekna bok loro lagi teka. Sambutlah bok loro sudah datang. Sambutlah bok loro sudah datang. Itulah artinya dari bahasa Jawa tersebut.
Anak kecil yang menonton biasanya akan meringsut agak jauh. Seorang laki-laki berkain batik akan menyalakan lilin dan juga hiyo, entah apa yang diucapkan. Namun setelah itu boneka Nini Tawong ini gerakannya akan menjadi lebih jinak. Secara fisik, bentuk Nini Tawong disusun menggunakan batok, kelapa, dan kayu. Lalu barang-barang itu disusun menyerupai bentuk manusia, lalu dipakaikan kebaya, sarung, dan diberi daun-daun sebagai rambut yang berasal dari kuburan. Biasanya daun puring dan bunga asoka berwarna merah. Setelah siap, boneka tersebut dibawa ke tempat angker dan diberi sesajen yang bertujuan untuk memanggil lelembut yang masuk. Pada zaman dahulu, Nini Tawong dimainkan pada saat musim kemarau di bawah bulan purnama. Tetapi pada zaman sekarang, Nini Tawong dimainkan pada saat acara-acara tertentu dan pada malam minggu. Nini Tawong dimainkan oleh perempuan, sedangkan yang membawa dan mengangkut dari tempat kediamannya adalah seorang laki-laki. Permainan ini diiringi oleh gejug-lesung dan gamelan. Masih menurut peneliti budaya Jawa, katanya permainan Nini Tawong bukanlah sebaliknya, justru mengajak para penghuni alam lain itu bergembira bersama. Sebab dalam budaya Jawa tak mengenal kosa-kata menyakiti atau mengganggu sesama ciptaan Tuhan. Penghuni semesta, daya tarik Nini Tawong adalah tarian dari boneka itu. Gestur maupun arah geraknya akan menyesuaikan lagu yang ditembangkan para pemainnya. Itulah cerita mistis dari Nini Tawong.